Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Putri Prakasa dari kelas Hukum 3A dengan NIM 4012011059. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang muatan konstitusi dan supremasi serta perubahan konstitusi. Yang pertama, konstitusi sebagai General Agreement, Civil, Religion, dan Hukum Dasar. Seperti dikemukakan oleh C.J. Friedrich sebagaimana dikutip, Constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized, restraints upon governmental action. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan yang disebut konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah konsensus atau general agreement. Jika kesepakatan umum itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan. Dan pada gilirannya, perang saudara atau civil war atau revolusi dapat terjadi. Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen kesepakatan konsensus, yaitu yang pertama, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Kesepakatan ini yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi dan konstitusionalisme di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Yang kedua, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Kesepakatan ini adalah kesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan atau konsensus kedua ini juga sangat prinsipil karena dalam setiap negara harus ada keyakinan bersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara haruslah didasarkan atas rule of the game yang ditentukan bersama. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan. Kesepakatan ketiga ini berkenaan dengan bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain, serta hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumen konstitusi yang diharapkan dijadikan pegangan bersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Keseluruhan kesepakatan tersebut pada intinya menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Pada pokoknya, prinsip konstitusionalisme modern sebenarnya memang menyangkut prinsip pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government. Di samping itu, dapat pula dirumuskan beberapa fungsi konstitusi yang sangat penting baik secara akademis maupun dalam praktek. Seperti dikatakan oleh William G. Andrew, konstitusi di satu pihak menentukan pembatasan terhadap kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme, tetapi di pihak lain memberikan legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan. Konstitusi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan asal, baik rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarki,
kepada organ-organ kekuasaan negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar. Hein van Maarseveen dan Ger van der Tang dalam sebuah studinya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia yang dituangkan dalam buku Written Constitution yang banyak dijadikan landasan konseptual para pakar konstitusi dalam menelaah muatan konstitusi. Materi selanjutnya yaitu tentang supremasi dan perubahan konstitusi. Pertama, supremasi konstitusi. Salah satu persoalan eksistensi negara sebagai organisasi kekuasaan adalah pertanyaan tentang sumber dan letak kedaulatan. Kedaulatan dalam hal ini adalah kekuasaan tertinggi, sehingga saat membicarakan kedaulatan di suatu negara berarti membicarakan ada pada siapa kekuasaan tertinggi. Supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Konstitusi harus dipatuhi dan dijalankan oleh semua organ negara, termasuk parlemen, karena parlemen itu sendiri dibentuk oleh dan untuk melaksanakan konstitusi. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi di suatu negara. Supremasi parlemen dilandasi oleh pemikiran bahwa manifestasi kedaulatan rakyat adalah pada pemilihan umum anggota parlemen, sehingga parlemen adalah manifestasi rakyat itu sendiri. Supremasi konstitusi lahir dari pemikiran bahwa wujud perjanjian sosial tertinggi dari seluruh rakyat adalah konstitusi, sehingga memiliki kedudukan sebagai hukum tertinggi. Ketentuan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sesudah perubahan merupakan penegasan dianutnya supremasi konstitusi. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada di tangan rakyat harus dilaksanakan oleh dan dengan cara sebagaimana diatur di dalam konstitusi. Dengan demikian, konstitusilah yang merupakan sumber rujukan tertinggi penyelenggaraan kekuasaan negara. Supremasi konstitusi mengharuskan setiap lembaga penyelenggara negara dan segenap warga negara melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Walaupun suatu konstitusi dibuat secara ideal untuk jangka waktu yang lama, namun selalu terbuka peluang untuk adanya perubahan. Oleh karena itu, dalam setiap konstitusi selalu ada ketentuan yang mengatur tata cara perubahan agar dilakukan dalam koridor hukum dan semaksimal mungkin mencerminkan ide dan kehendak seluruh rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan modern dianut dua sistem yang sedang berkembang dalam perubahan konstitusi, yaitu pembaharuan atau renewal dianut negara-negara Eropa kontinental dan perubahan atau yang disebut amandemen seperti dianut negara-negara Anglo-Sakson. Perubahan undang-undang dasar dapat dilakukan menurut ketentuan formal yang diatur dalam undang-undang dasar. Dan perubahan undang-undang dasar di luar ketentuan yang diatur dalam undang-undang dasar, perubahan
Perubahan yang diatur dalam Perubahan Undang-Undang 1945 tidak tepat dikatakan dilakukan 4 kali. Yang benar adalah Undang-Undang Dasar 1945 diubah 1 kali, yang pembahasannya dilakukan selama 3 tahun, dan pengesahannya disahkan dalam 4 tahap sidang MPR pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Proses yang panjang tersebut membuktikan bahwa perubahan itu dilakukan dengan cermat, dengan kesepakatan dasar yang selalu dijadikan landasan berkelanjutan dalam setiap pembahasan. Tidak mengheran jika perubahan yang disahkan hampir seluruhnya dapat disepakati secara bulat dan hanya satu ketentuan mengenai komposisi keanggotaan MPR yang diputuskan melalui pemungutan suara. Kalaupun hasilnya saat ini masih menimbulkan reaksi dan berbagai persoalan ketatanegaraan, hal itu adalah suatu kewajaran dalam setiap perubahan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi tersebut. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.